Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pelatihan. Jadi setelah orientasi, melakukan perkenalan terhadap suatu pekerjaan atau perusahaan, kemudian ada tahap selanjutnya yaitu pelatihan. Jadi setelah pengenalan ada pelatihan. Selanjutnya, nah ini adalah definisi pelatihan menurut beberapa ahli. Pelatihan adalah proses pembelajaran yang melibatkan penguasaan keterampilan konsep, aturan-aturan, atau sikap untuk meningkatkan kinerja karyawan. Ya, jadi intinya adalah pelatihan itu digunakan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Yang pastinya dari pelatihan tersebut harus menambah knowledge-nya, harus menambah pengetahuannya, kemudian keterampilannya, skill-nya, attitude-nya, sikapnya, kemudian aturan-aturannya, aturan-aturan yang berlaku dalam suatu perusahaan itu pastinya harus dilatih terlebih dahulu. Contoh, berangkat jam 8, pulang jam setengah 5. Itu harus dijelaskan dalam pelatihan bahwa aturannya adalah berangkat jam 8 sampai setengah 5. Kemudian selanjutnya ada contoh adalah berkaitan dengan seragam. Contohnya, seragam itu aturannya seperti apa, Senin seragamnya apa, itu harus dijelaskan dalam pelatihan juga. Kemudian selanjutnya pelatihan adalah proses pembelajaran keterampilan dasar yang dibutuhkan oleh karyawan baru untuk melaksanakannya. Jadi biasanya adalah memberikan keterampilan-keterampilan awal untuk agar tidak kaget ketika melakukan pekerjaannya. Jadi biasanya dipraktekkan terlebih dahulu di uh, di dalam kelas pelatihan atau di dalam langsung dalam pekerjaan on the job training. Nanti akan jelaskan class training sama on the job training nanti. Jadi itu adalah untuk agar karyawan baru mengerti apa yang dilakukannya ketika melakukan suatu pekerjaan. Makanya ada suatu contoh berdiri di depan conveyor atau berdiri di depan mesin. Itu kemudian biasanya berapa jam dilatih untuk berapa jam berdiri di situ. Biasanya itu kasir itu tidak boleh duduk, harus berdiri, itu harus. Kemudian cara mengetik jari-jari itu harus cepat. Nah, itu biasanya dilakukan pelatihan agar karyawan baru yang awalnya adalah pertamanya adalah karena dia duduk di bangku sekolah atau perguruan tinggi, belum mengerti dengan dunia pekerjaan, dunia kerja, makanya harus dibutuhkan pelatihan-pelatihan. Karena di dunia perguruan tinggi masih banyak teori-teori yang diberikan, belum ada, masih kurang berkaitan dengan praktek-praktek. Maka oleh sebab itu, program pemerintah saat ini ada istilahnya adalah Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Makanya mahasiswa akan dituntut untuk melakukan program Merdeka Belajar. Merdeka Belajar itu dituntut untuk ada beberapa program yang kita tawarkan di STA Masalatiga. Kalau di mata kuliah di program manajemen itu ada magang sama ada kewirausahaan. Jadi ketika magang itu jadi mahasiswa ketika magang itu sudah ada basic-basicnya atau dasar-dasarnya ketika bekerja. Oh, cara melakukan contoh di ARD, oh cara merekrut karyawan seperti ini, cara menyeleksi karyawan seperti ini, perhitungannya seperti apa, kemudian cara bekerja cepat itu gimana. Nah, itu nanti yang belum banyak kita pelajari di dunia pendidikan. Nanti akan ada praktek-praktek contoh tanda tangan, paling simpel tanda tangan yang jelas seperti apa. Kemudian cara menghitung uang yang baik dan benar itu kan ada pelatihan-pelatihannya. Makanya itu nanti ada program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu untuk membantu mahasiswa agar siap di dunia pendidikan nantinya. Kemudian selanjutnya adalah pelatihan merupakan proses pembelajaran yang ditujukan kepada karyawan agar pelaksanaan pekerjaannya memuaskan. Jadi agar sesuai dengan tujuan perusahaan,
pekerjaannya, kinerjanya juga baik, maka perlu ada pembelajaran terlebih dahulu kepada karyawannya. Oke, mungkin itu definisi pelatihan. Selanjutnya, ini adalah pengukuran kebutuhan pelatihan. Yang pertama adalah pengukuran kebutuhan pelatihan adalah analisa sistematis dan aktivitas pelatihan spesifik yang diperlukan organisasi untuk mencapai sasarannya. Jadi perlu adanya analisa terlebih dahulu secara sistematik. Jadi melakukan observasi, melakukan wawancara, melakukan penyebaran kuesioner secara terbuka, tertutup, ada batasan-batasannya. Kemudian apa sih yang dibutuhkan? Nah, ini di bawahnya itu ada focus group discussion, pengujian dokumen, wawancara, survei, dan lain sebagainya. Itu tadi dianalisa apa sih kebutuhan dari karyawan-karyawan atau pekerja-pekerja itu, dilakukan survei terlebih dahulu. Itu informasi-informasi tersebut dikumpulkan, kemudian dimusyawarahkan, dirapatkan, kemudian ada pengukuran kebutuhan pelatihan tersebut apa saja. Makanya itu perlu adanya informasi yang didapatkan dari pekerja langsung, kebutuhannya seperti apa. Nah, itu nanti akan ada pelatihannya. Selanjutnya, nah ini syarat sasaran pelatihan. Yang pertama sasaran instruksional, kemudian sasaran organisasional dan departemental, kemudian sasaran kinerja dan pertumbuhan individual. Nah, berkaitan instruksi ini berkaitan dengan prinsip-prinsip, fakta, konsep-konsep yang akan dipelajari dalam program pelatihan. Siapa yang mengajar, kemudian kapan yang mereka akan mengajarnya, berkaitan dengan fakta-fakta dan konsepnya seperti apa, itu instruksional. Sedangkan organisasional, dampaknya apa dari pelatihan itu terhadap organisasi, kemudian dan departemental, seperti kemangkiran, perputaran tenaga kerja atau turnover, kemudian penurunan biaya dan perbaikan produktivitas. Nah, ini sasaran-sasarannya perlu diperhatikan. Kemudian sasaran kinerjanya secara kuantitas maupun kualitas. Apa dampaknya pelatihan pada hasil perilaku, sikap, itu pasti attitude dan personality. Kemudian dampak pelatihan terhadap pertumbuhan pribadi individu berserta latihan, itu sasaran-sasaran pelatihan. Selanjutnya, nah ini tujuan pelatihan pastinya memperbaiki kinerja, lebih memutakhirkan lagi keahlian karyawan. Jadi karyawan yang sudah ahli tapi diahlikan lagi, gimana caranya karyawan lebih cepat dalam bekerja, lebih terampil dalam bekerja. Nah, itu kemudian mengurangi waktu belajar, memecahkan masalah operasional. Nah, dari pelatihan itu bisa jadi promosi karyawan, pengembangan karir nantinya, kemudian orientasi karyawan terhadap organisasi. Nah, ini ada beberapa metode: on the job training, job rotation, apprentice training, kemudian classroom training, web-based training. Nah, ini yang terakhir ini biasanya kita lakukan ketika masa pandemi, nanti saya akan jelaskan. Ini on the job training. On the job training ini karyawan diberikan petunjuk oleh pelatih bagaimana melaksanakan pekerjaan, dan mereka mengikuti, melakukan di bawah pengawasan pelatih tersebut. Jadi on the job training itu di tempat pekerjaannya, kemudian dilatih oleh pengawasnya atau leadernya. Nah, itu langsung di tempat dia bekerja, itu on the job training. Selanjutnya, ini job rotation, dipindah-pindah beberapa pekerjaan yang berbeda, unit-unit bekerja berbeda, kemudian masing-masing dikasih periodenya. Biasanya orang-orang magang, oh besok diletakkan HRD, besoknya diletakkan mana-mana. Lah, itu job rotation. Nah, itu agar karyawan, agar perusahaan tahu bahwa keterampilannya itu di mana, di unit kerja mana. Nah, itu departemen yang mana yang bagus, dan sehingga pembelajarannya akan lebih meluas karena pernah megang banyak hal. Contohnya pernah memegang BPJS, pernah megang berkaitan dengan kedisiplinan, pernah megang, lah itu banyak. Nanti akan seleksi, rekrutmen, nah itu nanti job rotationnya akan
pengetahuannya akan lebih banyak. Kalau di keuangan pernah megang pajak, pernah megang kasir, megang keuangan, nah itu nanti akan pengalamannya banyak. Selanjutnya, apprentice training ini memberikan kepada peserta pelatihan berupa pelatihan komprehensif dalam aspek pekerjaan yang memerlukan keterampilan tinggi baik secara praktis maupun teoritis. Jadi diberikan pelatihan secara keseluruhan mengenai pekerjaan itu dan keterampilan-keterampilan apa yang diperlukan sehingga harus diajari secara praktek maupun secara teori. Selanjutnya, ini classroom training ya, biasa classroom training itu pelatihan di kelas. Kemudian memberikan materi pengetahuan-pengetahuan yang ada diberikan kepada peserta training. Selanjutnya, nah ini hampir mirip dengan kelas training, tapi ini bisa dilakukan di rumah melalui internet. Biasanya kita biasa sebut webinar ya. Nah itu web-based training. Sekarang memang akhir-akhir ini kita banyak melakukan training-training berbasiskan internet, web-based training. Jadi bisa melakukan dengan aplikasi Zoom, melakukan dengan Google Meet, kemudian trainer itu bisa di rumah, kemudian memberikan motivasi dan lain sebagainya. Selanjutnya, nah ini prinsip-prinsip pembelajaran. Jadi dalam melakukan training itu harus ada prinsip pembelajarannya apa aja untuk mengembangkan program pelatihan ini sehingga sukses programnya. Yang pertama adalah berkaitan dengan motivasi akan tujuan pribadi. Tujuan pribadi itu apa? Pastinya keamanan kerja, diberikan motivasi, oh di sini perusahaannya aman lah. Kemudian berkaitan dengan keuangannya, penghargaan intelektualnya, kemudian pelaksanaan pekerjaannya itu harus dijelaskan secara matang, dijelaskan secara jelas. Jadi sehingga karyawan itu tidak khawatir akan pribadinya, tujuan pribadinya berkaitan dengan keuangan, keamanan, kemudian pelaksanaan pekerjaan, pengakuan, status, tanggung jawab, dan prestasinya. Kemudian pengetahuan dari hasil memberikan catatan informasi tentang pengembangan karyawan. Oh, karyawan ini sudah melakukan, sudah dinilai pekerjaannya berkembang, penilaian kinerjanya berkembang, kemudian diberikan pengetahuan, oh ini ukurannya sudah baik, kemudian sudah sesuai standar. Lah standarnya itu harus dijelaskan standar-standarnya. Kemudian apabila ada kekurangan itu harus dipelajari, oh kekurangannya apa, harus ada introspeksi di situ. Jadi ada kejelasannya. Jadi akan pekerjaan tersebut kemudian dibandingkan dengan apa yang sudah menjadi standarnya, apa kekurangannya. Lah itu menjadi pengetahuan dari hasil kinerjanya apa, kemudian dibandingkan standar kekurangannya apa. Lah itu prinsip pembelajaran yang kedua. Selanjutnya ini prinsip pembelajaran selanjutnya, reinforcement, itu memberikan pengetahuan akan perilaku positif. Jadi diberikan contoh-contoh perilaku positif yang alangkah baiknya untuk diulangi terus-menerus. Oh, berangkat pagi, ini ada yang jatah jam 8 berangkat setengah 6. Nah itu perilaku positif seperti itu harus diulangi. Nah itu diberikan informasi kepada peserta pelatihan. Peserta pelatihan didoktrin, diberi pengetahuan bahwa ini perilaku positif harus diteruskan. Kemudian memberikan informasi juga terkait dengan perilaku negatif yang akan berdampak terhadap apa-apa agar tidak diulangi. Contoh, nanti telat kemudian nanti bisa mengurangi gaji dan lain sebagainya. Itu sebagai contoh saja. Jadi itu merupakan reinforcement. Jadi diberikan pengetahuan akan perilaku positif dan negatif. Kemudian aliran program pelatihan, kesesuaian keterkaitan antar bagian dalam alur pelatihan. Jadi
pastinya dalam suatu pekerjaan itu ada alurnya, bagian-bagiannya. Itu harus disesuaikan dengan pelatihannya. Oh, dari bagian A, kemudian dipindah ke bagian B, itu alurnya harus jelas. Nah, itu alur program pelatihan. Selanjutnya, ini praktik pengulangan, meminta peserta pelatihan melakukan pekerjaannya. Jadi diminta langsung diawasi. Tadi sama bersama prinsip pembelajarannya kalau dengan on the job training ya. Kemudian jeda pelatihan. Nah, ketika pembelajaran itu, proses pelatihan tersebut, pasti ada kejenuhan di situ. Perlu adanya cooling down dulu. Jadi adanya jeda pelatihan. Mungkin biasanya disuruh olahraga atau sekedar melemaskan badan. Nah, itu ada jeda pelatihan agar tidak mengalami kejenuhan atau diberi game-game dan lain sebagainya, itu sebagai jeda pelatihan. Yang terakhir, ini pelatihan keseluruhan atau bagian per bagian. Jadi peserta pelatihan diberikan tinjauan ringkas. Jadi ditinjau secara ringkas dulu, kemudian baru dibagi setiap bagian-bagiannya, baru dibahas secara mendalam. Jadi dari A, kemudian nanti dipecah lagi. A itu ada berapa? A1, A2, A3. Nah, itu nanti akan dipecah lagi. Kemudian dibahas lebih mendalam lagi. Nah, itu prinsip-prinsip pembelajaran ada 7. Selanjutnya, ini evaluasi pelatihan. Evaluasi pelatihan ini adalah reaksi ketidakjelasan sejauh evaluasi pelatihan itu adalah reaksi yaitu ketidakjelasan sejauh mana peserta latihan menyukai program, kemudian pembelajaran ketidakjelasan apa prinsip, fakta, dan konsep-konsep yang akan dipelajari, perilaku ketidakjelasan apakah perilaku kerja peserta pelatihan berubah karena mengikuti program, kemudian hasil ketidakjelasan apakah hasil dari program dalam pengertian faktor seperti menurunkan biaya atau menurunnya perputaran tenaga kerja. Jadi ini ada evaluasi-evaluasi, ada pertanyaan-pertanyaannya. Jadi apakah dari hasil dari pelatihan tersebut dievaluasi apakah sudah sesuai dengan reaksi pembelajarannya, kemudian perilakunya dan hasilnya. Itu untuk materi kali ini. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Apabila saya kelewatan mungkin bisa WA saya agar bisa menjawab di situ. Mungkin cukup sekian dari saya. Mungkin ada pertanyaan nantinya. Mungkin sekian, semoga ilmunya bermanfaat. Tetap patuhi protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan, mengingat bahwa Salatiga Kabupaten Semarang kali ini angka peningkatan terpaparnya COVID ini semakin tinggi, makanya tetap sebisa mungkin kalau nggak ada kepentingan tetap di rumah saja. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.